Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ari semua, jumpa lagi nih, gimana kabarnya? Semoga baik semua ya. Coba kamu bayangin deh kalau siang-siang terik keringetan rasanya haus banget terus jadi pengen minum yang dingin-dingin deh. Kalau nggak minum es kelapa atau nggak es campur. Kalau es campur kayaknya bakal lebih enak kalau dikasih nata de coco, betul nggak? Nah, jadi ngiler kan? By the way, tahukah kamu kalau nata de coco itu merupakan hasil bioteknologi dari mikroorganisme, yaitu bakteri. Ih, kok ngeri ya? Nggak cuma nata de coco loh, ada juga tempe, kecap, tanaman hidroponik, bayi tabung, dan obat-obatan yang juga merupakan hasil bioteknologi. Eits, jangan panik. Kamu tahu nggak apa itu bioteknologi? Bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi. Oh betul sekali, jadi pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagian dari makhluk hidup itu sendiri untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara atau prinsip teknologi tertentu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kalau dalam keadaan utuh artinya makhluk hidup langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya, kalau mau bikin nata de coco, maka bisa langsung menggunakan bakteri Acetobacter psilynum secara utuh. Contoh lainnya, kacang kedelai yang langsung ditambahkan jamur Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Terus kalau cuma manfaatin bagian-bagiannya kayak mana ya? Artinya, yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yaitu bagian dari makhluk hidup. Misal, hanya diambil enzimnya aja atau DNA-nya aja nih. Oh iya, kayaknya udah dijelasin tadi, meskipun nata de coco menggunakan mikroorganisme bakteri dalam pembuatannya, jangan takut ini bakal merusak kesehatanmu ya. Karena penggunaan bakteri ini juga sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatan kamu. Bioteknologi terbagi menjadi dua jenis loh. Ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Lalu apa aja sih bedanya? Kita cek satu-satu yuk. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara, prinsip, dan teknologi tertentu. Nah, bioteknologi ini punya karakteristik loh. Yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung atau utuh. Memanfaatkan cara atau prinsip yang alami, umumnya menggunakan prinsip atau fermentasi, menggunakan alat dan bahan yang sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya, skala produksinya kecil, dan biaya yang digunakan biasanya sedikit kok gitu ya. Contohnya yaitu yogurt, nata de coco, tempe, tape, dan kecap. Golongan kedua, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya merupakan bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara, prinsip, atau teknologi tertentu. Karakteristiknya misalnya adalah memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian tertentu aja. Memanfaatkan cara atau prinsip yang modern atau lebih canggih, yaitu berupa rekayasa genetika atau memodifikasi gen dan teknologi reproduksi. Menggunakan alat dan bahan canggih dan modern. Memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya dan skala produksi umumnya besar dengan biaya yang relatif mahal. Contoh dari penerapan bioteknologi ini adalah pembuatan hormon insulin sintetik, bayi tabung, tanaman transgenik, dan inseminasi buatan. Kita udah bicara tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ya. Di awal tadi udah disinggung ya beberapa contoh penerapan bioteknologi dalam pembuatan produk makanan dan minuman. Tapi apakah cuma itu contoh bioteknologi? Tentu saja tidak. Seiring dengan perkembangan zaman, bioteknologi dikembangkan dalam berbagai sendi kehidupan. Intinya nih, bioteknologi nggak cuma diterapkan dalam pengolahan produk makanan dan minuman aja, tapi juga diterapkan dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, peternakan, bahkan reproduksi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.